Nabi Idris alaihissalam, sang ahli perbintangan, bagian kedua. Nabi Idris alaihissalam sangat ahli dalam menjahit karena beliau mengerti dan memahami ilmu mengenai pola dan ukuran pakaian. Keahlian menjahit beliau juga ditunjang dengan kemampuannya di bidang ilmu hitung. Pekerjaan menjahit merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan. Untuk membuat sehelai kain, satu demi satu benang disulam. Dengan ketekunan yang tinggi, Nabi Idris alaihissalam menjadi seorang penjahit yang baik. Nabi Idris alaihissalam seringkali menjahit gamis atau baju kemeja. Sambil menjahit, beliau terbiasa berzikir dan menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali menusukkan jarum, beliau mengucapkan Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Beliau membuat gamis untuk dirinya sendiri atau atas pesanan orang lain. Namun beliau tidak pernah meminta upah kepada pemesannya, sekalipun sering sibuk dengan kegiatan menjahit. Nabi Idris alaihissalam masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar sekali untuk digambarkan. Saking taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Iblis datang mengunjungi Nabi Idris alaihissalam yang sedang menjahit. "Hai Iblis, aku ingin bertanya kepadamu, bisakah Allah memasukkan bumi dan seluruh isinya ke dalam sebuah telur?" Tanya Iblis ingin membuat bingung. Allah Maha Kuasa, jangankan memasukkan bumi dan isinya ke dalam telur, memasukkan ke dalam lubang jarum pun bisa, jawab Idris alaihissalam. Kemudian beliau menusukkan jarum ke mata Iblis untuk mengusirnya. Aduh, 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 teriak Iblis sambil lari mengaduh kesakitan. Pada zaman Nabi Idris alaihissalam, ada seorang raja jahat. Raja ini sering merebut tanah rakyat seenaknya. Pada suatu hari, raja tersebut berjalan-jalan mengelilingi wilayah kerajaannya. Ketika dia melihat sebuah daerah hijau yang indah dipandang mata, muncul keinginan di hatinya untuk memiliki daerah itu. Raja itu bertanya kepada siapakah yang memiliki tanah ini? Tanah ini milik seorang warga, tetapi warga ini termasuk yang tidak mengikuti agama kita, jawab si menteri. Sang raja manggut-manggut dan kemudian memerintahkan si pemilik tanah untuk menghadapnya. "Aku ingin melihat tanahmu," sahut sang raja ketika si pemilik tanah sudah ada di hadapannya. "Maafkan saya, Paduka yang mulia, anak-anak saya lebih membutuhkan tanah ini untuk kehidupan mereka," jawab si pemilik tanah. Sang raja tidak mau mengalah, ingin memiliki tanah itu, namun si pemilik tanah tetap tidak mau menjualnya. Sang raja pun menjadi sangat marah. Dia mencari akal untuk merebut tanah tersebut. Istri sang raja yang menyaksikan amarah di wajah suaminya kemudian berkata, "Aku punya akal agar tanah itu bisa engkau miliki, Paduka yang mulia. Bagaimana kalau kita mengundang sebagian keluarga si pemilik tanah ke istana? Kemudian kita rancang agar mereka memberikan kesaksian yang memberatkan terhadap si pemilik tanah yang tidak mau menjual tanahnya itu," ujarnya. Sang raja setuju dengan usul istrinya itu. Maka dijadikanlah siasat dan rencana busuk tersebut. Setelah sebagian keluarga tiba di istana, mereka ditanya apakah benar ada di antara keluarganya yang tidak mau mengikuti agama sang raja. Mereka menjawab bahwa ada di antara keluarganya yang tidak mengikuti agama sang raja. Ternyata orang itu adalah si pemilik tanah yang menolak untuk menjual tanahnya kepada sang raja. Si pemilik tanah rupanya pengikut Nabi Idris alaihissalam yang taat. Dia mengikut ajaran Nabi Idris alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesaksian tersebut, si pemilik tanah akhirnya dihukum, sehingga sang raja dapat merampas tanahnya dengan leluasa. Nabi Idris alaihissalam mendengar kezaliman sang raja kepada si pemilik tanah. Beliau kemudian menemui sang raja dan mengatakan bahwa perbuatannya kepada si pemilik tanah
adalah sesuatu yang buruk dan zalim. Sebab anak-anak si pemilik tanah akan menderita karena tanah itu diambil paksa. Tanah yang dirampas itu adalah satu-satunya tumpuan hidup mereka di masa depan. Sang raja sangat marah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Dia pun langsung mengusir Nabi Idris alaihissalam dan mengancam akan membinasakannya. Namun Nabi Idris alaihissalam tidak takut, sebab beliau mengatakan suatu kebenaran. Benar saja, sang raja mengirim puluhan orang untuk mencederai Nabi Idris alaihissalam, sehingga sahabat-sahabat beliau menjadi khawatir. Wahai Idris, hati-hatilah, karena si Raja Lalim mau membunuhmu. Pergilah dari kota ini. Demikian kata sahabat-sahabat Nabi Idris alaihissalam memberi saran. Nabi Idris alaihissalam mengikuti saran sahabat-sahabatnya. Beliau pun pergi meninggalkan kota dengan disertai sejumlah sahabat dekat. Rupanya ini adalah awal hukuman bagi si raja jahat. Sebab setelah Nabi Idris alaihissalam pergi, negeri sang raja dilanda kekeringan akibat kemarau yang panjang. Sang raja tidak bisa berbuat banyak menghadapi keadaan itu hingga akhirnya kerajaannya runtuh. Sang raja sendiri kemudian meninggal dunia. Nabi Idris alaihissalam sering sekali mengajarkan kebaikan. Beliau mengajarkan kesabaran yang akan membawa kemenangan. Beliau mengajarkan bahwa jika ingin bahagia, maka seseorang harus mengerjakan amal-amal soleh. Setiap kali berdoa dan beribadah harus disertai dengan keikhlasan, dan jangan pernah bersumpah atau berjanji palsu. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan kepada umatnya agar tidak iri hati kepada orang yang lebih baik nasibnya, sebab setiap orang memiliki nasibnya masing-masing. Beliau juga mengajarkan hidup sederhana dan membagi nikmat yang diperoleh kepada orang lain. Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang sangat rajin berdoa. Saat berjalan, beliau tidak lupa untuk selalu berdoa. Saat menjahit, beliau juga berdoa. Pendeknya, beliau berdoa dalam setiap kesempatan. Nabi Idris alaihissalam berdoa dengan menyebut sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Beliau berdoa agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa agar selalu diberikan rezeki yang baik dan halal. Nabi Idris alaihissalam sangat meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Pemurah, yang selalu memberikan segala keperluan dan menjaga keselamatan hambanya. Berikut ini adalah sebagian doa yang sering dibaca oleh Nabi Idris alaihissalam, yaitu: Ya Allah, aku memohon kepadamu, lindungilah aku di saat aku menghadapi kesulitan dan bencana. Jauhkanlah dariku segala keburukan dan segala yang menakutkanku. Alihkan mata pelaku kejahatan yang bermaksud menjahatiku. Ubahlah maksud jahat itu menjadi kebaikan. Penuhilah hidupku dengan kebaikan dan kebijakan. Begitu pula nasibku dan kesehatan jasmaniku. Ya Allah, jangan ubah sahabatku menjadi musuhku. Aku berlindung dari segala penyakit dan dari kemiskinan, dari kehinaan dan dari pergaulan yang buruk. Ya Allah, alihkanlah hatiku dari apapun yang tidak ada manfaatnya bagiku. Lindungilah dan sayangi aku dengan rahmat-Mu. Ampuni dosa-dosa keji yang pernah aku lakukan. Amin ya robbal alamin. Nabi Idris alaihissalam sendiri sangat dikagumi dan disayangi oleh para malaikat, sebab beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang malaikat yang karena kagum kepada Nabi Idris alaihissalam memohon kepada Allah agar diizinkan untuk menemuinya. Permintaan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tersebut kemudian mendatangi Nabi Idris alaihissalam dalam wujud manusia. Nabi Idris alaihissalam tidak mengetahui jika tamunya itu adalah seorang malaikat yang malih rupa dalam wujud manusia. Pada hari ketika tamu itu datang,
Nabi Idris alaihissalam sedang berpuasa. Pada saat tiba waktu berbuka, beliau mengajak malaikat yang menjadi tamunya itu untuk makan. Namun tamunya itu selalu menolak secara halus. Hal ini berlangsung sampai 3 hari lamanya. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu. Mereka pergi ke sebuah kebun di mana pohon-pohonnya tengah berbuah rangi. Buah-buahan itu tampak sangat menggiurkan. "Izinkan aku memetik buah-buahan yang segar ini untuk kita makan," ujar si tamu. "Subhanallah," ucap Nabi Idris. "Kenapa?" tanya si tamu kaget. "Buah-buahan ini bukan milik kita. Buah-buahan ini tidak halal buat kita. Tuan menolak ketika kuberikan makan yang halal. Namun ini kenapa Tuan malah menginginkan makan yang haram ini?" jawab Nabi Idris alaihissalam. Si tamu yang sebenarnya malaikat itu terdiam, tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Diam-diam Nabi Idris alaihissalam memperhatikan secara seksama wajah tamunya itu. Beliau mulai merasa curiga dengan tingkah aneh tamunya itu. "Siapakah engkau sebenarnya, wahai tamuku?" tanya Nabi Idris. Si tamu menjawab, "Sebenarnya aku adalah malaikat Israel. Aku sudah mendapat izin Allah SWT untuk mengunjungimu dan menemanimu." Nabi Idris alaihissalam sempat kaget mengetahui bahwa ternyata tamunya itu adalah malaikat Israel, seorang malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. "Bukankah Tuan bertugas untuk mencabut nyawa?" tanya Nabi Idris. "Benar, wahai Idris," jawab malaikat Israel. "Apakah Tuan juga sempat mencabut nyawa para makhluk selama rentang waktu tersebut?" tanya Nabi Idris lagi. "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah aku cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku mengambil roh mereka seperti orang yang sedang menyuap makanan," jawab malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini. "Wahai malaikat Israel, apa keperluanmu sehingga mendatangiku? Apakah engkau sekedar menziarahiku atau ingin mencabut nyawaku?" kata Nabi Idris alaihissalam. "Sesuai dengan izin Allah, aku sekedar mengunjungimu saja," jawabnya. Nabi Idris alaihissalam kemudian berkata kepada malaikat itu, "Bolehkah aku meminta sesuatu darimu?" "Apa itu?" tanya malaikat Israel. "Cabutlah nyawaku," jawab Nabi Idris alaihissalam. "Apa tujuan engkau meminta agar aku mencabut nyawamu?" tanya malaikat Israel merasa heran. "Agar aku dapat merasakan penderitaan dan betapa sakitnya menjalani kematian. Dengan demikian, aku dapat lebih mempersiapkan diri dalam kehidupan ini sebaik mungkin untuk menyongsong kematian kelak," jawab Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata lagi, "Aku punya permintaan lagi kepadamu." Malaikat Israel bertanya, "Apa lagi kali ini?" "Aku ingin engkau membawaku ke langit dan surga." Allah SWT mengizinkan malaikat Israel untuk memenuhi semua keinginan Nabi Idris alaihissalam. Ketika Nabi Idris tiba di dekat surga, semua pintu-pintu surga dibuka. Nabi Idris alaihissalam melihat betapa indahnya surga yang dipenuhi kenikmatan dan keberkahan dari Allah SWT. Beliau pun bercita-cita agar dapat tinggal di surga selama-lamanya. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam wafat saat beliau sedang berada di langit keempat. Ketika itu beliau ditemani seorang malaikat. Jadi ketika Nabi Idris alaihissalam sampai di langit keempat, ajal beliau sudah sampai. Selama hidup di dunia, beliau sempat menginjak usia ke-82 tahun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Idris berupa kepandaian di segala bidang. Salah satunya adalah kepandaian dalam menunggang kuda. Pada zaman beliau hidup, masih sedikit sekali orang yang dapat menunggang kuda. Mukjizat Nabi Idris alaihissalam yang lain adalah berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beliau tulis ke dalam lembaran kitab sebanyak 30 sahifah. Dalam kitab ini berisi ajaran kebenaran seperti terdapat dalam Al-Quran. Nabi Idris menyampaikan ajaran-ajaran dalam sahifah tersebut kepada umatnya agar akhlak mereka yang sudah rusak sedikit demi sedikit dapat kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris alaihissalam juga mendapat gelar Asadul Usud yang berarti singa yang sangat pemberani. Julukan ini disandang karena beliau tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugas sebagai seorang nabi. Beliau tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Beliau juga tidak pernah sombong serta bersifat pemaaf. Nasihat dan untaian kata mutiara dari Nabi Idris alaihissalam adalah kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia adalah orang yang selalu waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan mengajarkan amal-amal soleh. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula dalam melaksanakan sholat dan puasa. Janganlah bersumpah palsu dan jangan pula menutup-nutupi sumpah palsu agar kamu tidak ikut berdosa.